kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini Yesus yang ngomong. Anda mencomot-comot ayat yang menurut Anda itu berpihak kepada Anda. Tetapi ketika Anda berkatakan Yesus taat sampai mati, padahal Anda sendiri tidak percaya dengan Yesus itu mati. Yesus diserupakan. Jadi saya melihat dalam kondisi Anda berdialog sama orang sekian lama ini, Anda cuma mencari ayat-ayat yang menguntungkan Anda dan menafsirkan semau pikiran Anda sendiri. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang tidak berpihak kepada Anda nggak mau jujur membuka itu semua. Makanya saya katakan, Anda dalam berdebat, berapologet seperti begini, maaf, kami orang-orang Kristen yang mengerti tentang Alkitab kami, bagaimana cara menafsirkannya, ya, itu kami sangat ketawa sekali. Dan makanya nggak heran ketika Yohanes 14:31 dulu. Yohanes 14:31 dulu, Bang. Tunggu dulu. Makanya ketika Anda terus membacakan ayat demi ayat secara cepat, Anda kelihatannya pinter. Tetapi maaf, kami sangat tahu banget Anda cuma memotong-motong ayat semau-maunya Anda, dan memotong-motong ayat ya seberuntung-beruntungnya Anda di dalam berdialog seperti begini. Saya tidak marah. Cuman saya mau perjelas saja keadaan Anda dalam menghafal ayat itu seperti itu adanya. Makanya maaf, orang Kristen yang saya moderator Bang Jack, langsung ke data. Yohanes 14:31 dulu dibahas, Bang. Silakan. Yohanes 14 ayat 31. saya jawab. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu ya seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saya bahas ya. Menurut pemahaman saya, bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri. Di dalam perikop ini diceritakan bahwa Yesus itu membawa figur seorang Bapa. Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadanya. Artinya adalah Yesus menjadi teladan di dalam perikop ini supaya orang yang membaca ini benar-benar tahu siapa yang mengutus Yesus itu, siapa yang berotoritas atas Yesus itu, yaitu Bapaknya itu sendiri. Yesus itu Bapa itu sendiri. Barang saya melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ini pemahaman ini dalam sekali. Anda nggak bakal sampai ke pemahaman yang seperti ini. Gitu loh. Contohnya lagi, masalah seperti maka Yesus sangat ketakutan. Lanjut ke ayat kedua, Pak, cukup. Oke, itu saya jawab ya satu ya. Yohanes 4:34. Oke, saya jawab. Bentar. Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di dalam misinya itu, Yesus menyelesaikan apa yang memang sudah menjadi blueprintnya atau set plan-nya daripada yang namanya Bapa itu sendiri. Di mana Dialah yang menggenapi itu di dalam kehidupan perjalanan dalam misi penyelamatannya itu, gitu loh. Dan dikatakan di sini, makananku ialah kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan berarti ketika Dia berkata aku utusan, Dia itu bukan Bapa itu sendiri. Sama ketika saya punya perusahaan sekarang nih, ketika ada bagian marketing yang yang nggak bener, susah ditelusuri kejahatannya, keganjilannya, saya otomatis mengutus diri saya sendiri untuk masuk menjadi manajer marketing di sana. Apakah saya bukan utusan? Utusan. Apakah saya bukan si bos? Saya si bos juga. Ini yang dimaksud. Galatia lagi, Pak. Galatia 4 nomor 4. Galatia 4 nomor 4. Galatia 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan
dan takluk kepada hukum Taurat. Itu ya. Betul Bang Andi? Betul, terus. Oke, saya jawab ya. Kan saya bilang tadi awal, Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia dari keturunan Daud. Dan dia otomatis mesti menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia tidak melawan hukum Taurat. Dia mesti takluk kepada hukum Taurat. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat, artinya dia tidak berdosa. Kalau dia tidak berdosa, darahnya itu suci. Tetap suci adanya. Karena dia suci adanya, maka itu dia layak menjadi korban tebusan buat segala umat manusia yang berdosa dan hidup dalam pelanggaran. Apalagi? Atau apalagi? Cukup, kembali ke Bang Nyuma lagi. Oke, silakan. Oke, silakan Bang Nyuma. Tengoklah saudara-saudara, apa yang saya narasikan itu tidak mungkin keliru. Bahwa Kristen ini memang penyesat, Kristen ini pendusta. Saudara, kita lihat bagaimana saudara Jack membahas Yohanes 14 nomor 31. Apa yang dikatakan? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ini kan lelucon. Justru dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti sudah mempraktekkan bahwa saudara yang kita sedang berhadapan diskusi ini adalah pendusta, pembohong. Karena mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Sedangkan dikatakan di dalam kitabnya mereka 1 Yohanes 2 nomor 22, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti menyangkal Yesus itu sebagai Mesias. Inilah bukti bahwasanya apa yang diterangkan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Kristen itu membuat tipu daya, tetapi Tuhan Allah membalas tipu daya mereka. Ini buktinya. Mereka menipu dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dengan lisannya sendiri justru mempertontonkan dirinya sebagai penyesat. Saya ulang baca dalilnya. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Yehova, Yesus itu adalah Hasem, Yotefape, itu sama dengan dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi Bapa itu bukan Mesias, pencipta langit dan bumi itu bukan Mesias, Elohim itu bukan Mesias, Yotefape itu bukan Mesias, Hasem itu bukan Mesias, Allah itu bukan Mesias. Yang disebut Mesias itu adalah tataran manusia yang diberi gelar Nabi. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda terciduk hari ini bahwa Anda adalah pendusta, Anda adalah penipu, Anda adalah pembohong. Nah, inilah yang saya katakan. Kenapa saya berani lantang mengatakan Kristen itu adalah agama kebohongan, ajaran pembohong, ajaran pendusta? Karena semua Kristen dalam hal ini tanda petik orang yang menuhankan anak Maria itu menyangkal Yesus ini sebagai Mesias. Jadi kalau ada Yesus datang, aku ini adalah Mesias. Wahai manusia, aku ini adalah Mesias. Aku Mesias. Apa kata Kristen? No. Kamu bukan Mesias saja. Kamu juga itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti siapa pendusta di sini? Siapa penyesat di sini? Dia yang menyangkal Bapa maupun menyangkal Mesias. Bapa itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika Anda mengatakan siapa yang melihat aku melihat Bapa, aku ada sebelum Abraham ada, aku ini dan aku itu dan aku ini dan aku itu. Katakan bahwa Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, apakah itu artinya barang siapa yang membunuh aku, yang meludahi aku, menonjok mukaku, menyunat nonotku, mencebokin aku, menetein aku, itu sama dengan menetein Bapa pencipta langit dan bumi? ini Anda harus pikirkan lebih banyak lagi. Sabar. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22 ini, di situ ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda sudah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak pernah keliru tentang kalian orang-orang Kristen, tentang kalian saudara-saudara saya penyembah manusia. Kalian adalah penyesat, kalian adalah penipu, kalian adalah pendusta,
Kenapa? Yesus mengajar kepada Bani Israel, tak pernah terlontar ajaran seperti itu kepada murid-muridnya. Tak pernah. Makanya dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penipu, banyak penyesat. Dalam bahasa Yunani disebutkan planos. Planos ini adalah pembohong, penipu, penyesat, pendusta yang datang dan muncul ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda telah melakukan tipuan yang sangat luar biasa. Yesus harus diimani, datang sebagai manusia, bukan datang sebagai hewan, bukan datang sebagai malaikat, bukan datang sebagai kambing, bukan datang sebagai popok parakang pararang, tapi dia datang sebagai manusia. Imani itu, Yesus datang sebagai manusia. Keluar daripada konsep itu, konteks ini, berarti Anda benar-benar adalah penyesat. Hari ini kita geledah gereja. Masuk ke gereja, tanya kepada mereka, Yesus bagi kalian apa? Tuhan. Masuk ke gereja lain, Yesus bagi kalian adalah Tuhan. Berarti seisi gereja adalah pendusta, penipu, penyesat. Sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Masuk ke gereja, tanya, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Yang kalian sembah siapa? Yesus. Loh, berarti Anda menyembah siapa? Manusia. Berarti Anda menyangkal Bapa. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang ada di langit, yang kemudian terjemah mengatakan Dia yang ada di surga. Berarti Yesus sedang mengajarkan menyembahnya kepada yang di langit, bukan menyembah kepada dirinya. Siapa yang menyembah kepada dirinya, berarti dia telah mempraktikkan bahwa dirinya adalah penyesat, dia adalah antikristus. Saudara, kembali kepada data yang saya sajikan kepada Anda tadi, Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Tuhanku Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan ucapan Yesus kepada orang-orang di luar Bani Israel. Ini ucapan bukan untuk orang Kristen. Kristen itu muncul belakangan. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Artinya Yesus ini adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Sedikit, 30 detik. Ketika saudara mengambil narasi kemudian di dalam kitab Matius 15, pahami bu, pahami. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian Yesus berkata, mengapa, dan berkata kepada Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Jadi di sini tidak berbicara mengenai haramnya makan babi. Haramnya makanan babi itu tidak berbicara mengenai babi. Yahudi pada saat itu berbicara, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ahli Taurat berbicara kepada Yesus, di mana Yesus dan murid-muridnya pada saat itu adalah orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel mengharamkan babi. Matius 15 tidak sedang membahas babi. Sehingga Yesus mengatakan, dia mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulutmu bukan yang menjadi haram, tetapi yang keluar daripada jamban itulah yang najis. Itu tidak sedang membahas itu. Tidak sedang membahas itu. Ya, ini sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan membahas tentang babi atau tidak. Pahami itu sendiri, pahami, pelajari itu baik-baik kitab saudara. Jadi di sini di dalam Matius 15 tidak sedang membahas babi haram atau tidak, tidak sama sekali. Tetapi di sini sedang membahas tentang muridnya yang makan tanpa didahului dengan cuci tangan. Jadi jangan Anda mempelintir perkataan Yesus dengan menghalalkan ajaran Roma yang gemar makan babi. Jangan Anda mempelintir perkataan Yesus dengan menghalalkan babi mengikuti ajaran Vatikan. Jangan. Yesus dan murid-muridnya tidak sedang makan babi di situ. Dia tidak sedang makan apa? Tidak ada makan babi pada saat itu. Oke? Oke, saya jawab. Iya, silakan. Oke. Kita berkata tentang cuci tangan di dalam ayat yang tadi Anda sebutkan itu. Cuci tangan itu ada hubungannya dengan makanan. Betul, tetapi bukan yang dimakan. Tetapi Alkitab sudah katakan dengan jelas, Markus 7 ayat 19, ya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ayatnya jelas di situ. Artinya adalah Yesus yang Yesus maksud adalah kita harus lebih kepada tentang kehidupan kasih kepada orang lain.
Kamu mikirkan peraturan-peraturan Taurat, nggak, jangan makan babi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi hidup kamu sama orang penuh iri, penuh sirik, penuh dengki. Kamu nggak peduli sama orang dan lain sebagainya. Bahkan orang tua kamu sendiri kamu abaikan dan lain sebagainya. Maka Yesus bilang, kalau kamu tahu nggak, seluruh hukum Taurat itu mencakup dengan yang namanya kasih. Barang siapa dia berbuat kasih, dia melakukan hukum Taurat itu. Itu yang saya maksud. Ada lagi? Jadi saya ngomong ini bukan asumsi, tapi memang dalilnya ada. Bukan masalah cuci tangan ini. Ini masalah makanan yang masuk ke mulut dinyatakan halal. Anda tidak bisa memegang ayat yang lain, lalu Anda membuang ayat yang lain. Menurut saya Anda nggak fair. Tapi kalau Anda mau fair, Anda baca benar-benar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kalau mau Anda percaya benar satu ayat, Anda pegang semuanya. Jangan sebagian Anda pegang, Anda percaya, ayat yang lain Anda nggak percaya. Dan kami di Kristen itu ketawa dengan Anda. Anda kelihatan hebat di sini, banyak baca, hafal banyak ayat. Tetapi sesungguhnya kosong. Kenapa? Karena banyak Anda pelintir semuanya ayat-ayat itu, sehingga Anda nggak mendapat makna arti sesungguhnya daripada ayat-ayat tersebut. Jelas pemahaman saya? Ya. Oke, baik. Oke. Bang Handi, saya tanggapin ya. Ketika Anda membantah kemudian pengakuan Tuhan di dalam kitab Taurat, jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Ini berlaku untuk siapa? Bani Israel. Kapan Bani Israel menghalalkan babi? Apakah sudah halal? Tidak. Lalu kapan kemudian babi ini halal? Bagi orang Kristen halal-halal saja, berdasarkan asumsi dan karangan pengarang buku Lukas. Jadi ketika Anda berkata bahwasanya di dalam kitab Lukas 7 nomor 19, ya kenapa? Di situ dikatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Dari mana pengarang Markus tahu? Dari mana? Dari mana pengarang Markus tahu bahwa Yesus menghalalkan babi? Dari mana? Kapan Yesus menghalalkan itu? Ini adalah karangan. Yesus mengatakan karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutlah, lalu dibuang ke jamban. Itu perkataan Yesus. Tetapi disambung kemudian pengarang Markus murid Paulus, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Kucluk. Kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu perkataan Yesus. Loh, kok tiba-tiba ini ada orang berani-beraninya mengatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Balul. Di Matius 15 itu tidak sedang berbicara mengenai halalnya babi atau haramnya babi. Makanya jangan ikuti ajaran bom-bom. Ini Yesus dan orang Farisi sedang berbicara dengan ahli Taurat, dengan orang yang ada di sana di Yerusalem. Murid-muridnya makan, yang dimakan murid Yesus di situ sudah pasti bukan babi, sudah pasti bukan pararang, sudah pasti bukan buaya, sudah pasti bukan biawak, sudah pasti bukan komodo, monyet, kera, anjing, sudah pasti itu. Ini mereka orang-orang Yahudi sudah pasti tidak makan makanan orang Kristen. Jadi yang dikatakan Yesus, dengar dan camkanlah baik-baik, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ini nggak ada hubungannya dengan babi di sini, nggak ada. Saudara baca Matius 15:1 perikop. Bola balik Anda baca dari bahasa Indonesia, dalam versi bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa Batak, baca semua. Di situ tidak ada masalah babi. Ini bukan masalah babi atau bukan. Ini masalah cuci tangan. Baca satu perikop. Jangan Anda kotori penafsiran asumsi Anda lalu menuduh kepada saya. Sedangkan Anda menggunakan dalil dari karangan Markus. Markus pengarang kitab saudara yang mengajarkan kemudian dengan asumsinya dia tanpa data. Apa yang dikatakan oleh Markus? Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Tutup mulutmu Markus. Dari mana kau tahu data bahwa Yesus menghalalkan semua makanan? Mana dalilnya? Mana? Ada dalilnya Yesus menghalalkan babi? Nggak ada. Tuhan mengatakan Imaman 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesus mengatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini.
Apa perintah Bapak? Jangan kau makan babi. Oke? Kecuali Anda ingin mengatakan Markus itu adalah nabi yang diutus setelah Yesus membawa syariat baru, yaitu babi menjadi halal, silakan aja. Makanya saya katakan tadi, saudara cek, agama Anda itu adalah agama bohong, agama pendusta, agama penyesat. Wa kanal kafiru ala rabbihi sahira, adalah orang-orang kafir, saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, di dalam durhaka kepada Tuhan. Pahami itu. Anda menjual Yesus dengan mengatakan Yesus menghalalkan babi. Di mana Yesus menghalalkan babi? Gak ada itu. Kenapa kemudian orang Roma, orang Yunani menerima ajaran Paulus? Karena makanan yang mereka suka adalah babi. Karena mereka semua adalah orang-orang yang tidak bersunat. Maka Paulus menjual kemudian ajaran Roma, ajaran Yahudi ini kepada mereka dengan catatan apa yang digemari oleh orang Roma, penjajah pada saat itu, penguasa. Oh, orang Roma suka makan babi. Kita buat yuk bahwa babi tidak haram kok buat kalian, halal. Inilah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan hati-hati, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi, Filipi 3 nomor 5 nomor 6 nomor 7. Aku adalah keturunan Benyamin, aku dari orang Farisi. Hati-hatilah kepada ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Oke, penyesat dari ahli Taurat, penyesat dari orang Yahudi, penyesat dari orang Farisi, yang kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membangun sebuah agama baru di luar Yahudi. Apa agama yang didirikan oleh orang Yahudi di luar agama Yahudi? Apa agamanya? Islamkah? Bukan. Hindu? Bukan. Katolik? Yes. Itulah agama pertama yang didirikan oleh orang Yahudi di luar Yahudi. Agama bidat, penyembah terhadap manusia pemakan babi. Demikian, Bung. Silakan tanggapi saya dengan ilmu, jangan curhat. Malas aku dialog dengan orang yang curhat aja. Jangan. Loh, dari tadi kan saya kan ngomong ayat juga, dalilnya ada. Seperti saya ngomong, dinyatakan semua makanan halal. Saya nggak ngomongin babi, berarti semua makanan tuh halal. Kata siapa? Itu yang saya maksud. Kata siapa tuh? Kenapa? Kata siapa, Bang? Loh, Kata siapa semua makanan halal? Kata siapa? di kitab itu kan tadi saya sudah bacakan tadi, Mas. Iya, oke, saya hargai. Saya tanya, itu kata siapa? Iya. Kalau tulisan Markus tulis begitu. Iya, kata siapa? Saya tanya, kata siapa semua makanan halal? Di Markus 7 ayat 19 dikatakan. Iya, itu pertanyaan saya. Itu kata siapa, saudaraku? Pertanyaannya kata Yesus atau kata Markus? Udah, silakan. Iya, Yesus yang ngomong. Itu. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Udah, silakan. Cukup umat Islam menilai, silakan. Iya kan? Dia kan ngomong sendiri, bukan yang ke dalam perut yang yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut yang menajiskan. Kan Yesus menyatakan sendiri. Ada mau ngomong babi, kayak mau ngomong apa, kayak itu nggak penting buat saya, gitu loh. Yang penting Yesus sudah menyatakan sendiri di sini. Jelas kan? Jadi fokusnya adalah kekristenan itu bukan kepada tradisi atau adat istiadat, tetapi kepada kehidupan kasih yang Yesus ajarkan, di mana kita boleh memberikan hidup kita buat orang lain, gitu loh. Jadi menurut saya, suara saya jelas dengar gak ya? Sorry. Sudah nyimak kok, kedengeran. Kedengaran ya? Oke. Jadi menurut saya, sekian lama pun, sekian banyak pun kita boleh berdalil dengan segala macam teori, konsep, ya, berapoleget segala macam. Menurut saya, jikalau kebenaran yang sejati itu tidak masuk ke dalam hati seseorang, maka tunggu waktu aja, orang pun akan pergi lagi. Karena tidak sedikit saya melayani orang-orang yang dulunya udah pindah daripada agama saya, balik lagi ke saya. Kenapa? Karena saya mau katakan, rasa tidak bisa bohong. Itu yang saya maksud. Jadi, menurut saya, siapapun orang di tempat ini, belajarlah dengan baik kepada orang yang tepat, kepada orang-orang yang memang bisa menjelaskan dengan baik. Kalau tidak, maka jangan heran, pikiran Anda akan dikacaukan. Menurut saya seperti itu. Karena dari awal saya melihat, maaf Bang Juma, saya melihat dari awal, comot-comot
menguntungkan pihak Anda aja. Sedangkan ayat yang lain, contoh salah satu ayat ini, begitu Anda tanya masalah makanan ini, siapa yang tulis? Anda langsung menyangkal. Tapi Anda juga pakai juga ayat yang lain-lain. Ada ayat yang Anda sangkal, ada ayat Anda yang kagak mau Anda sangkal. Jadi buat saya, Anda nggak fair dalam memakai dalil-dalil di Alkitab ini. Anda bilang tidak percaya Alkitab, tidak percaya Bible, tapi Bible kami dipakai sama Anda habis-habisan untuk membenarkan diri Anda dan membenarkan agama Anda. Jadi menurut saya, Anda kalau mau membenarkan tentang pandangan agama Anda sendiri, pakai Alkitab Anda sendiri, pakai kitab Quran Anda sendiri. Jangan Anda mencomot-comot kitab kami, ayat-ayat dari Alkitab untuk membenarkan, meneguhkan apa yang ada dalam Al-Quran Anda ataupun agama Anda. Buat saya itu sesuatu yang gak fair, gitu loh. Di satu sisi dengan ayat yang satu Anda setuju, tapi di satu sisi dengan ayat yang lain Anda gak setuju. Di satu sisi Anda memakai ayat-ayat ini untuk supaya Anda dibenarkan, di satu sisi Anda memakai ayat yang lain untuk disalahkan, untuk menyalahkan orang lain. Itu buat saya gak fair. Biar 1.700 orang ini mendengar, mereka terbuka matanya bahwa di dalam kehidupan Anda berapologet, Anda gak fair. Jadi Pak buat Jack, saya Jack, bukan mau curhat, izin Pak Jack. mau nggak bakal, saya bakal nangis. Pak Jack, Kenapa? Bang Juma ini memakai Bible, membela Yesus pakai Bible. Anda melawan Yesus juga pakai Bible. Jadi sumber yang Kami sama. tidak Lanjut. melawan, kami tidak melawan. Jelas-jelas saya bilang tadi dari awal kan, kami mengatakan Yesus Tuhan, bukan kami tidak punya dasar. Dasarnya begitu banyak di dalam Alkitab ini. Cuman memang Yesus ketika dia menjadi anak manusia, dia berstatus seperti anak manusia, dia gak mungkin dia berkata aku ini Tuhan. Dia dibilang anak Tuhan saja, itu dia udah mau dilemparin sama batu sama orang-orang Yahudi zaman itu. Bagaimana dia bilang aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nah, Tuhan Yesus gak norak seperti begitu. Saya sudah gambarkan tadi, Anda seorang bapak di rumah, saya seorang bos di perusahaan saya. Saya bisa ngomong sama anak buah, kamu kalau ketemu saya panggil saya bos ya. Kamu kalau ketemu saya setiap hari cium tangan saya. Itu bos gila, menurut saya, maaf ya. Bos gak bener itu. Gak perlu dengan saya gaji mereka, dengan saya keluarkan kebijakan-kebijakan buat mereka, mereka akan tahu saya bosnya mereka. Itulah seperti di dalam Alkitab itu. Dari kehidupan Yesus yang penuh kasih, dari mujizat yang luar biasa yang melebihi seluruh nabi dan rasul-rasul yang ada, dari kemahatauannya dalam perjanjian baru itu, Injil Matius yang membuktikan, dan dari kata-kata yang tersirat itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya. Gantian ya, Bang Juma. Baik. Saya menghargai iman saudara ya. Saya menghargai itu adalah iman saudara. Tidak ada paksaan kemudian untuk meninggalkan keyakinan saudara yang hanya berdasarkan doktrin dan dogma tanpa berpola kepada akal. Bahasan kita ini adalah terkait dengan apa yang saya bacakan dari awal tadi di 1 Yohanes 2 nomor 22 tentang antikristus, tentang pembohong yang menolak keberadaan Yesus sebagai Mesias. Dan Anda sudah mempraktekkan kemudian bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, Anda telah mempertontonkan diri Anda sebagai antikristus. Antikristus artinya anti-Mesias. Anda tidak menerima Yesus itu sebagai Mesias. Anda menerima Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai Bapa itu sendiri. Sedangkan kalau Anda menerima Yesus sebagai Mesias, berarti Anda mustahil menyembah Yesus, karena kedudukan Yesus hanya Mesias. Tadi dalil-dalilnya sudah kuserahkan kepada saudara, tapi Anda kemudian tetap ngeyel. Artinya bahwa ya inilah yang diterangkan oleh kitab suci saya, bahwa orang-orang kafir itu menipu, tapi pada dasarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Contoh misalnya, ketika kemudian saudara mengatakan saya menjadikan kitab saudara sebagai alat untuk membenarkan agama saya, tidak sama sekali. Islam sudah 1400 tahun tidak pernah kemudian menempelkan Al-Quran dengan Bible, baik itu kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama maupun kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru. Tak pernah.
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan penelitian layaknya Lukas, layaknya Markus, layaknya Paulus, tidak pernah melakukan penelitian terkait kitab Torah, Zabur, kitab-kitab yang lain. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seketika kemudian didatangkan wahyu untuk meluruskan pemahaman-pemahaman keliru orang-orang terdahulu dan orang-orang yang ada pada masanya dan masa yang akan datang terkait dengan kenabian, terkait dengan ketuhanan, terkait dengan kitab suci, terkait dengan agama, terkait dengan ajaran Tuhan. Ini yang dianut oleh Islam. Kenapa saya kemudian menggunakan data-data dari Bible, saudara? Karena saudara tidak akan percaya kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Di ayat lain, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ini pengakuan Yesus. Ini pengakuan Nabi Isa alaihissalam. Anda percaya? Tidak mungkin. Anda datang dengan kekristenan Anda. Artinya Anda datang dengan membawa produk Anda. Saya mengatakan produk Anda itu produk palsu. Bagaimana cara saya membuktikan produk Anda produk palsu? Tidak mungkin saya mengambil Al-Quran. Tidak mungkin. Saya ambillah produk Anda itu, saya kuliti. Ini loh kepalsuannya. Anda datang belanja di toko saya dengan menggunakan uang palsu. Bukan uang yang ada di laci saya yang saya gunakan untuk mengatakan uang Anda palsu. Tapi uang Anda sendirilah yang akan saya buktikan kepalsuannya. Bahwa uang yang Anda bawa ke saya itu adalah uang palsu. Ketika sebuah kitab yang dianggap suci sudah ternoda dengan kesalahan-kesalahan fatal yang ada dalamnya, maka itu akan bermasalah kepada sebuah agama. Sebuah kitab yang dianggap suci bermasalah, percayalah bahwa agama itu pasti bermasalah. Sebuah ketuhanan yang bermasalah, percayalah bahwa agama yang menuhankan manusia tersebut itu pasti bermasalah. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Ketika Anda sendiri berhadapan dengan kitab saudara. Yesus menerangkan dirinya, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Bangunlah. Berarti Yesus ini adalah hamba Tuhan yang taat melaksanakan dan tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Bapa yang datang kepada dirinya. Dengan demikian, pendustalah orang-orang yang mengatakan pengikut daripada Yesus kalau dalam tradisi keagamaannya tidak mempraktekkan apa yang Yesus praktekkan di hadapan Bani Israel. Makanya lari kepada babi tadi, makanya lari kepada Sabat hari Minggu, makanya lari kepada konsep ketuhanan. Karena Yesus itu takluk kepada hukum Tuhan. Artinya dia mentauhidkan Elohim, dia mentauhidkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dia mentauhidkan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Tidak kemudian mentrinitaskan Tuhannya Bani Israel lalu menjadikan dirinya sebagai satu dari trinitas tersebut. Tidak sama sekali. Kenapa? Dalil mengatakan itu. Yohanes 14:31, Yohanes 4 nomor 34, dan bahkan saya katakan tadi kepada saudara, sampai mati di kayu salib loh. Yesus taat kepada Tuhannya sampai mati di atas tiang kayu salib. Anda mengatakan, kenapa Anda menggunakan data itu? Nah, saya menggunakan data ini supaya Anda paham bahwa Yesus itu taat sampai mati di atas tiang salib. Masa Anda nggak percaya? Kalau Yesus taat mati sampai di atas tiang kayu salib, harusnya Anda semua Kristen mengakhiri hidup kalian dengan cara mati di atas tiang salib. Karena kenapa? Karena dalil kitab saudara sendiri mengatakan 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus. Bagaimana Yesus mengakhiri hidupnya? Bagaimana Yesus meninggalkan dunia ini? Dengan cara apa? Dengan cara mati di atas tiang salib. Orang yang mengaku berada dalam diri Yesus harus hidup seperti Yesus. Maka Yesus mengakhiri hidupnya dengan mati di atas tiang salib. Sejatinya orang Kristen kalau mengaku sebagai pengikut Yesus, mengaku sebagai orang yang taat dan kasih kepada Yesus, harus mengakhiri hidupnya di atas tiang salib. Saya tidak menyangkal, ini kitab saudara yang mengajarkan, saya hanya meluruskan saja. Kalau Anda mengatakan saya mencomot-comot, silakan. Saya belum pernah melihat pendeta begitu berkhutbah dia membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, nggak ada. Yang mereka ajarkan hanya yang bersinggungan dengan perfuluhan, ayat-ayat yang perfuluhan, Maleakhi 3 dan seterusnya. Hanya itu anjingnya yang dia. Kalau siapa yang berkata Yesus, Yesus itu anjingnya yang dibacakan. Mereka tidak mau jujur mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Mereka tidak berani mengajarkan Yesus itu adalah penganut ajaran Taurat dan Yesus bukan Kristen.
Yesus itu adalah orang Yahudi yang taat kepada kitabnya orang Yahudi, sedangkan Kristen adalah orang Kristen yang taat kepada kitabnya orang Roma, yang menjadikan Yesus orang Yahudi ini sebagai Tuhan. Demikian. Silakan Mojek Saya jawab, ya. di penekanan lanjut. Oke. Makanya saya bilang tadi, Anda mencomot-comot ayat itu dan menafsirkan seenak-enaknya. Ketika ayat firman Tuhan berkata barang siapa percaya pada Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus. Ya kan? Anda lalu menyuruh supaya orang mati disalib. Itu kan sangat bodoh sekali. Bodohnya luar biasa. Lalu Anda juga mungkin nyuruh, kan Yesus nggak kawin, berarti Anda jangan kawin. Nanti Anda ngomong lagi, kan Yesus tinggal di Israel, semua pindah aja ke Israel semua. Itu kan pemahaman yang sangat-sangat buat saya bodoh. Maaf, karena Anda sudah mengatakan umat kami bodoh, penipu dan lain sebagainya ya, gitu ya. Dan saya mau katakan di sini, boleh izinkan saya mengatakan Anda sangat bodoh sekali dalam menafsirkan ayat firman Tuhan. Yang dimaksud di situ adalah di mana Yesus memberikan hidupnya buat orang lain. Jangan egois, nyatakan kasihmu kepada orang lain. Jangan cuma ribut-ribut dalam tradisi agama dan lain sebagainya, tapi kehidupan kamu, kebaikan kamu nggak dilihat sama banyak orang. Itu yang saya maksud. Maka saya bilang sekali lagi, penafsiran Anda terhadap ayat Alkitab itu sangat bodoh sekali. Jelas saya bilang begitu, ya. Karena Anda sudah ngomong duluan tadi. Maaf ya, karena Anda sudah bilang penipu segala macam. Saya sudah bilang tadi bahwa kekristenan menganggap Yesus adalah Tuhan, itu semua ada dalilnya. Jelas itu. Makanya bisa berdebat sampai hari ini. Ya. Dan yang kedua, ketika saya katakan Yesus itu adalah Bapa, dalilnya pun ada. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Sang firman itu menjadi manusia. Sang firman itu siapa? Yaitu Yotevave itu sendiri. Yotevave disebut siapa? Di zaman perjanjian lama, dia itu Bapa itu sendiri. Ketika saya membahas tentang keesaan Tuhan, ketauhidan, ehadnya Tuhan, Anda bilang sama saya bahwa saya sesat. Padahal di mata kekristenan, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bapa itu Tuhan itu sendiri. Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Di mana Tuhan di Kristen tidak ada tiga, tetapi satu. Tidak ada yang lain. Jadi kalau Anda ngomong sama saya, berkata bahwa Allahnya orang Kristen adalah tiga, dengar baik-baik, sekali lagi saya bilang, Anda tidak mencerna dengan baik, dan Anda terus terjebak di dalam kesesatan. Terima kasih. Oke. Lagi-lagi Anda ingin menipu bahwa Tuhannya Kristen itu satu. Itu adalah tipuan yang konyol sekali. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini penipu ulung ini. Jadi gini, Bung. Ketika Anda mengatakan, apakah kami harus mati disalib? Ya harus. Apakah kami harus hidup di negeri? Ya harus kalau Anda mengaku pengikut. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Pengikutku. Sekarang permasalahannya Anda bukan pengikutnya Yesus. Tolong dong sadari itu. Anda bukan pengikut, makanya Anda tidak disalib. Anda bukan pengikut, makanya Anda kawin-mawin. Anda bukan pengikut, makanya Anda makan babi. Sadari dong, sadari. Anda bukan pengikut Yesus, Anda Kristen, Bung. Kristen itu pentuhan Yesus. Sama seperti domba. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oke? Tidak pernah dikatakan aku diutus untuk orang Roma. Nggak ada. Kristen penyembah Yesus mula-mula itu adalah Vatikan Roma. Jadi jangan bawa yang di Indonesia ini hanya korban aja. Kristen pertama itu Roma, Vatikan. Apakah Yesus diutus untuk Vatikan? Tidak. Jadi Anda harus menyadari itu. Ketika Anda mengatakan konyol, bodoh, kamu yang tidak mengerti, kamu tidak mengerti, kamu nggak paham. Bukan nggak paham, ente yang tidak sadar. Ente itu bukan Bani Israel. Yang Yesus katakan, aku mengenal pengikutku, ya Bani Israel. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kenapa nggak ada muridnya yang